Anies Baswedan merupakan pemimpin yang jago berkata-kata. Dia gimana? Namanya juga pemimpin memang harus pandai dan jago berkata-kata. Tujuannya apa? Ya namanya pemimpin itu persuasif, mengajak masyarakat, menyatukan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan pemerintahan lainnya, berkomunikasi dengan dunia, dan lain sebagainya. Jadi kalau pemimpin yang gak jago berkata-kata, gimana? Ngangong-ngangong gitu. Oke, jadi kalau ngomongin soal baca pres kemarin, tentu Anies Baswedan sangat menguasai panggung, di mana jawabannya selalu tepat, jawabannya selalu tersusun dengan baik. Bahkan Kiki Saputri mengakui retorika Anies Baswedan ini sungguh luar biasa. Tentu bukan hanya soal retorikanya saja, tapi Anies ini berbicara sesuai data dan fakta. Nah, kita akan membandingkan bagaimana apa yang diomongin antara Ganjar, Prabowo, dan Anies. Apakah mana yang paling banyak yang diomongin sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, ini kita ambil dari koran Tempo yang telah diterbitkan. Jangan lupa subscribe Akta Nation terlebih dahulu. Jadi menurut penelusuran koran Tempo ini dia mengcompare jawaban ketiga capres atau klaim, bukan jawaban tapi klaim-klaim dari ketiga capres, yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar, lalu disandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Siapakah yang berbicara sesuai fakta atau hanya cuma fiksi? Nah, oke, langsung aja kita akan lihat bersama-sama. Jangan lupa subscribe. Yang pertama ini ada klaim Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar ini mengklaim bakal menyikat korupsi bukan dengan retorika, tapi dengan kesungguhan. Kerugian negara terus bertambah akibat praktik korupsi dalam dekade terakhir. Dan menurut penelusuran Tempo, ICW atau Indonesian Corruption Watch menyatakan kerugian negara akibat praktik korupsi dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2012 sampai 2022 saja mencapai angka 138,84 triliun, dan tren itu meningkat setiap tahun. Dan pernyataan Ganjar ini, tentu klaimnya Ganjar ini dianggap benar karena sesuai fakta di lapangan. Lalu Ganjar mengklaim apa lagi? Ganjar kesenjangan fasilitas kesehatan di wilayah Indonesia Timur. Jadi Ganjar bilang ada kesenjangan fasilitas kesehatan di sana. Dan menurut penelusuran Tempo, Kementerian Kesehatan mengakui pada Maret 2023 akses kesehatan belum merata di seluruh Indonesia. Setidaknya ada 170 kecamatan yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan ada 3 kabupaten yang tidak memiliki rumah sakit. Jadi klaimnya Ganjar ini dianggap benar karena sesuai dengan fakta. Lalu Ganjar mengklaim apa lagi? Nah, Ganjar mengklaim akan membereskan soal pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, menurut penelusuran Tempo, PBHI menilai klaim itu hanya gimmick. Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar memiliki pekerjaan rumah terkait Kendeng dan Wadas yang ditengarai ada pelanggaran HAM di sana. Nah, jadi klaimnya Ganjar ini dianggap kurang tepat kalau dia bakal menuntaskan pelanggaran HAM berat, karena di Jawa Tengah aja selama dia memimpin ada pekerjaan rumah terkait Kendeng dan Wadas yang ditenggarai ada pelanggaran HAM di sana. Lalu bagaimana Prabowo Subianto? Kita akan cek capres nomor 2. Nah, Prabowo ini mengklaim jika Jokowi sebagai presiden yang paling banyak berkunjung ke Papua, yaitu sebanyak 19 kali. Dan tentunya menurut penelusuran Tempo berdasarkan laman Sekretariat Presiden, Jokowi mengunjungi Papua ini sudah sebanyak 19 kali. Terakhir Jokowi berkunjung pada 23 November 2023. Jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya, Jokowi memang yang terbanyak. Jadi klaimnya Prabowo ini dianggap benar. Jadi sesuai dengan fakta di lapangan, memang Jokowi udah 19 kali ke Papua, tapi kenapa konflik-konflik di Papua belum terselesaikan kalau udah banyak sekali berkunjung ke sana. Lalu ada klaim apa lagi yang diklaim oleh Prabowo, yaitu Prabowo mengklaim pertumbuhan era Jokowi ini meningkat pesat. Nah, menurut penelusuran Tempo, menurut data dari World Bank, peningkatan ekonomi Indonesia melesat tuh di era Soeharto pada tahun 1968, di mana angkanya ini mencapai 10,9%, dan pada tahun 1980 yaitu 10%. Sementara era Jokowi, angka pertumbuhan ekonomi naik tertinggi 5,3% pada tahun 2022. Jadi sepanjang Jokowi memimpin tuh ekonomi Indonesia tuh meroket atau naik tuh pada tahun 2022 yaitu hanya 5,3%. Sementara presiden yang berhasil meroketkan ekonomi Indonesia adalah Soeharto, ya tadi udah disebutkan pada tahun 1968 dan 1980. Jadi klaim Prabowo ini dirasa kurang tepat.
Lalu adalah klaim Prabowo bilang ada campur tangan asing di Papua sehingga perlu penambahan pasukan pengamanan di sana. Menurut penelusuran Tempo, penanganan konflik Papua lebih pada pendekatan dialogis, bukan penambahan pasukan pengamanan. Jadi itu tadi lebih untuk mengajak masyarakat untuk pihak-pihak yang terkait untuk berdialog dibandingkan harus menambah pasukan pengamanan. Jadi klaimnya Prabowo ini dianggap kurang tepat. Lalu bagaimana klaim dari Anies Baswedan yang katanya jago berkata-kata? Kita lihat faktanya. Pertama, Anies mengklaim soal banyak aturan ditekuk demi kekuasaan. Menurut penelusuran Tempo, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau BBHI menyebutkan salah satu bentuk penegakan hukum untuk kepentingan kekuasaan adalah skandal putusan MK. Jadi klaim Anies ini dianggap benar. Jadi di era ini banyak sekali aturan ditekuk demi kekuasaan. Yang kita tahu yang heboh kemarin adalah soal putusan MK yang disinyalir ada orang dalam. Jadi klaim dari Anies Baswedan dianggap benar. Lalu next, apa yang diklaim Anies lagi? Anies mengklaim soal persoalan konflik Papua adalah ketidakadilan di sana. Menurut penelusuran Tempo, Badan Peneliti BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional menyebut konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih terjadi karena tidak adanya keadilan di Papua. Pendekatan pemerintah jauh dari kata adil. PBHI juga menyebutkan hal yang sama. Jadi banyak penilaian riset yang menyatakan bahwa konflik di Papua adalah karena kesenjangan atau ketidakadilan yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Seperti itu. Jadi klaimnya Anies dianggap benar. Lalu selanjutnya apa yang diklaim Anies? Anies mengkritik pemerintah justru Jadi yang selanjutnya adalah Anies bilang mengkritik pemerintah justru dihadapi dengan kekerasan dan indeks demokrasi menurun. Lalu bagaimana fakta yang ditelusuri oleh Tempo? Berdasarkan catatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, terdapat 662 peristiwa tindak kekerasan yang diduga melibatkan polisi dalam 1 tahun terakhir. Economist Intelligence Unit atau EIU menyebutkan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2022 stagnan dengan skor sama dengan tahun sebelumnya yaitu 6,71%. Jadi klaimnya Anies dianggap benar. Jadi di era sekarang ketika mengkritik pemerintah justru harus dihadapi dengan kekerasan dan indeks demokrasi menurun, yaitu adanya pasar karet, UU ITE yang menyebabkan warga itu takut untuk berpendapat atau mengkritik pemerintah karena harus berhadapan dengan hukum, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan jawaban dari ketiganya, gimana skornya? Kita lihat. Yap, dari tiga klaim yang disandingkan tadi, tiga klaim yang Ganjar klaim, 2 benar. Lalu Prabowo dari 3 klaim yang dia klaim, hanya 1 yang dianggap benar. Dan Anies Baswedan ketiga klaim yang dibilang Anies Baswedan itu semuanya benar. Jadi bisa dilihat siapa yang berbicara sesuai dengan fakta, data yang terjadi di lapangan, bukan sekedar fiksi. Jadi buat teman-teman, kita jadi anak muda, milenial, Gen Z, generasi cerdas yang saat ini harus menentukan arah Indonesia ke arah yang mana. Jadi sekarang era teknologi, jadi ketika capres nomor 1, nomor 2, maupun nomor 3 berjanji atau membuat statement, kita bandingkan dengan data-data yang sebenarnya terjadi. Misalnya Anies bilang apa, gimana kinerjanya di Jakarta, kita searching. Anies menjanjikan stadion, kita lihat apakah di Jakarta ada stadion yang dibangun di era Anies. Begitupun semua capres-capres yang lain. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.